tim 8 juga hari ini alhamdulillah sudah bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Kemudian juga besok berencana sedang diatur waktunya untuk juga dengan Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi, juga tentu dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye. Kemudian juga sedang diatur waktunya dengan pimpinan PKS. Jadi ini hal yang baik untuk terus berkomunikasi antara tim 8 dengan Capres, tim 8 Capres dengan pimpinan partai, sehingga semua mendapat informasi yang lengkap dan juga bisa juga mendapatkan saran-saran dari para senior partai terkait dengan strategi taktis kemenangan Mas Anies. Ada pertemuan antara SBY, Anies Baswedan, dan tim 8 untuk membicarakan ya tentu bagaimana nasib pencalonan Anies Baswedan ke depan. Demikian juga misalnya siapa yang akan mendampingi akhirnya sebagai calon wakil presiden. Nah, ini menarik ya sobat Ira sekalian, karena barang ini tidak putus dan kemudian di tengah elektabilitas Anies yang so-called menurut lembaga survei terus turun. Terakhir Litbang Kompas. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini ya sahabat Ira sekalian. Kita kerjakan mengupdate masing-masing, menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing, baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan oleh teman-teman di koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Jadi diskusinya memang panjang karena tukar-menukar informasi dan saling membagi kabar, saling mendiskusikan, ada analitikalnya, ada informatifnya, ada evaluatifnya, dan ada juga proyek. Yaitu salah satunya adalah soal menurunnya elektabilitas ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Ada beberapa hal sebenarnya ya. Sebelumnya sudah dibantah juga. Ragukan hasil survei Anies Baswedan, Surya Paloh dengan segala hormat, banyak yang tidak tepatnya. Anies bandingkan hasil survei internal dengan sejumlah lembaga survei, bedanya jauh sekali. Oke. Jadi sobat Ira sekalian, saya pernah juga melihat survei ya yang dilakukan oleh bukan lembaga survei tetapi oleh institusi negara. Saya tidak sebutkan, dan memang berbeda. Dalam hasil survei tersebut justru Anies tipis ya, nomor 2 dia. Yang tercecer jauh justru nama lain. Jadi Anies 1 dan 2 itu head to head dan masih dalam kerangka margin of error. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak aneh juga ketika tiba-tiba ada calon yang di-boost begitu luar biasa untuk menjadi bahkan nomor 1. Jadi itu peran lembaga survei yang menurut saya memang luar biasa menggiring opini publiknya ya. Anies Baswedan bakal menemui SBY di Cikeas hari ini. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus. Pertemuan di Cikeas itu rencananya juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Besok Jumat 25 Agustus berencana sudah diatur waktunya untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan juga tentu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha.
Rifki menyampaikan itu selesai pertemuan Koalisi Perubahan di Jakarta, Kamis 24 Agustus malam. Menurutnya, Anies juga akan bertemu dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun belum dipastikan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut. Rifki pun menjelaskan bahwa pertemuan Anies dengan pimpinan partai politik Koalisi Perubahan bertujuan makin melancarkan komunikasi. Hal itu supaya semua pihak mendapatkan informasi yang lengkap. Diharapkan berbagai pertemuan tersebut bisa mendapatkan saran-saran dari para senior partai, khususnya terkait dengan strategi taktis kemenangan Mas Anies, ujarnya. Sebelumnya, Anies pada Kamis 24 Agustus malam bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pimpinan parpol Koalisi Perubahan. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas perkembangan politik terkini. Jadi, kami melakukan pertemuan rutin yang biasa kami kerjakan, mengupdate masing-masing menceritakan perkembangan di kawasan masing-masing, baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan. Kami bersyukur dengan capaian koalisi, kata Anies seusai pertemuan. Menurut dia, salah satu poin pembahasan ialah bagaimana membawa gerakan perubahan untuk lebih diterima masyarakat. Pertukaran informasi dan analisisnya. Anies menambahkan, pertemuan tersebut dilakukan dengan suasana akrab dan penuh optimisme. Suasananya guyup, akrab, dan penuh dengan suasana optimisme, tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Surya Paloh mengatakan optimisme partai pengusung Anies Baswedan masih cukup tinggi dan Koalisi Perubahan masih tetap solid. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikias, Bogor, Jawa Barat, Jumat 25 Agustus. Pertemuan di Cikias itu rencananya juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Besok Jumat 25 Agustus berencana sudah diatur waktunya untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan juga tentu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Rifki menyampaikan itu selesai pertemuan Koalisi Perubahan di Jakarta, Kamis 24 Agustus malam. Menurutnya, Anies juga akan bertemu dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun belum dipastikan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut. Rifki pun menjelaskan bahwa pertemuan Anies dengan pimpinan partai politik Koalisi Perubahan bertujuan makin melancarkan komunikasi. Hal itu supaya semua pihak mendapatkan informasi yang lengkap. Diharapkan berbagai pertemuan tersebut bisa mendapatkan saran-saran dari para senior partai, khususnya terkait dengan strategi taktis kemenangan Mas Anies, ujarnya.